Salam. Dengar nggak baru? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ini AA senang sama Baim ini cerita banyak ingat mati. Nanti gimana followernya yang banyak itu, apakah jadi pahala atau jadi dosa? Sama nih Raffi Ahmad juga nih, Han. Harus ingat mati. Kira-kira 1,2. kenapa jadi pada bingung begini? Enggak, ini kalian. Aku masukin di vlog aku ya punten ya Agim. Oh, baru juga ngomongin ingat mati ya. Biarin aku jadi follower aku semua pada denger dari Agim biar bermanfaat. Siap. Teruskan. Ini kenapa ini janjian pada datang apa? Iya. Tadi gue tuh marah, bro. Kenapa? Jadi marah sama ini, kirain ada tim lo yang sini teleponin lo, mana im dia di sini nih. Tiba-tiba udah nungguin aja 20 menit, gue marahin tadi, gue sabaran ke lo ini tiba-tiba ini astagfirullahaladzim, saya kirain dia. Makanya tadi saya maaf lagi dari timnya dia. Terus ditanyain tadi 40 juta follower gimana itu? Insya Allah Agim, aku juga lagi pengen belajar supaya lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Jadi ada pesan-pesan yang baik buat follower aku. Kita kan sekarang udah punya anak satu jadi mikir mati juga. Gitu. Ya gini, tadi dibahas bahwa orang terkenal itu ujiannya lebih berat daripada yang tidak terkenal. Kalau terkenal itu memberikan contoh baik, maka pahalanya luar biasa. Tapi kalau orang diuji terkenal ngasih contoh tidak baik, dosanya juga luar biasa. Tapi orang terkenal itu bukan karena dia hebat, bukan. Kenapa orang terkenal? Karena Allah menguji seseorang, ini ujiannya kamu bakal terkenal. Apakah ujian ini lulus atau tidak? Lulusnya itu kalau dipakai baik. Makanya senang nih ngobrol dengan teman-teman yang diuji dengan popularitas, tapi punya tekad popularitasnya itu untuk kebaikan. Karena ada yang populer, tapi hanya untuk uang, uang. Makin populer, mau dibawa kemana coba kalau mati? Hah? Apa kalau mati? Coba Raffi Ahmad, kalau mati bawa apa? Bawa amal dan perbuatan aja. Ya. Tuh, mobil yang bagus dibawa enggak? Udah ditarik leasing nanti. Ya, sok atuh gimana, ada yang mau ditanyakan nih? Harusnya yang bagian nanya, sekarang jadi ditanya begini. Avatar sini. Apa ini nih? Ini anak aku Agim. Sekarang kalau aku nih, memang Agim, aku juga dulu waktu SD aku rajin ngaji, SMP rajin ngaji. Nah sekarang kan memang jadi pendatang gitu ilmu agama aku. Gimana ya cara supaya nggak malu gitu sama anak? Aku kadang suka malu sama anak. Kadang kalau nggak sholat yang ngingetin anak, papa juga nggak sholat gitu. Iya. Itu teh pertolongan dari Allah lewat anak, karena nggak bisa dinasehatin oleh orang gede, maka dibikin aja malu dinasehatin anak. Coba aslinya nih, jadi orang yang dikenal banyak orang tuh hati jadi tenang, sejuk, tentram, atau sering tidak tentram? Jawab, siapa yang mau jawab? Coba jujur. Gini, aku waktu dulu sih nggak tentram, tapi semenjak ada istri sama anak tuh pelan-pelan tuh jadi kadang kita bawa mengerti gitu. Kayak tadi kan ada anak yang ngingetin sholat, itu benar tamparan buat saya. Terus sama istri juga terkadang kan memang kalau di ajaran agama kita kan pasti kalau istri kekurangannya itu kan kesalahannya dari suami sebagai nakoda. Anak pun begitu, jadi saya lama-lama aduh berarti ini kalau istri sama anak saya memang begini, sayangnya kali ya yang kurang bagaimana ya gitu. Agim, saya jadi udah banyak berubah sebenarnya. Ini teh dempet-dempet gini PSBB. Aduh. Pelanggaran. Samanya tes. Udah tes apa namanya itu? Rapid test. Udah rapid test. Udah di swab. Dua-duanya positif negatif. Ini A juga udah di swab yang dicolok ke hidung dan alhamdulillah baik. Jadi gini ya, dengerin ini teh mau denger nggak?
harus punya kejujuran ke hati. Apakah hati ini lebih banyak tenangnya, lebih banyak galaunya? Nah, kalau galau itu merupakan alarm dari Allah bahwa kita tuh jarang ingat ke Allahnya. Kan orang itu, hati itu yang termahal. Kalau hati sudah tidak ada tenang, nggak ada apa-apanya. Mau rumah megah, mobil mewah, penampilan indah, tetap saja kalau hati galau sudah nggak ada rasa apa-apa dari dunia berikut isinya, benar? Nah, hati ini jalurnya tenang tuh bukan dari populer, bukan dari harta, bukan dari jabatan. Hati itu tenang tuh cuma satu jalurnya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram kalau kamu ingat Allah. Jadi kalau kita lupa ke Allah mah udah aja capek terus ngejar-ngejar dunia yang kalau didapat juga nggak bikin tenang. Kecuali mencari dunia, mencarinya dengan jalan yang benar, dan kalau udah dapat dimanfaatkan dengan benar, itu bahagia. Tapi kalau nyarinya nggak benar, udah gitu udah dapat dipakai yang nggak benar, nggak ada cerita bahagia. Gitu ilmunya. Nah rahasianya tahu kenapa? Kurang ilmu. HP aja kalau nggak dicas nih lowbat jadi masalah. Pertanyaannya tiap hari nambah nggak ilmu agama? Jadi kalau enggak mah susah. Kalau dunia mah ya gini aja, kayak minum air laut nggak ada habisnya dan nggak ada puasnya, benar? Bener. Tadi kan kalau dibilang tuh mempunyai sesuatu tuh harus dipikirin nilai agama. Nah, saya mau nanya nih, sampai sekarang agak bingung nih. KPR sama leasing tuh sebenarnya salah nggak sih? Apa? KPR, leasing gitu. Saya tuh waktu keluar juga nanya agak bingung sama orang tua saya. Sebenarnya, sedangkan orang tua saya juga sebenarnya KPR juga gitu loh. Kata dia tergantung dengan pemikiran kita sih. Makanya ada orang yang bersalah banget apa yang namanya tuh riba ya. Tuh, makanya kadang-kadang saya masih sekarang tuh, sedangkan kita sebenarnya butuh juga KPR sama leasing. Mempermudah. Gini aja, cari KPR yang syariah. Iya, saya pakai syariah. Kalau saya, iya. Aku pakai syariah. Banyak kalau aku mulai dulu syariah. Jadi konsultasi begini. Ini saya kira. Ini emang. Ya, tapi nggak apa-apalah. Ini nggak apa-apa. Ini duduk deketan gitu udah sama-sama aman ini. Ya udah, aku. Ya, belakang ya. Nah gitulah ya. Baik, sekarang ini ingin memastikan ini teh. Kan sekarang adik-adik ini diuji dengan popularitas ya. Pasti ini di akhirat kan nanti dituntut tanggung jawabnya. Apa sekarang yang terpikir nih? Mau diapain popularitas ini? Mau diapain itu subscriber dan follower sebanyak itu? Kan tadi saya udah jawab ya, sekarang Raffi ya Ayah. Ya Raffi. Kalau saya lagi insya Allah pelan-pelan, saya juga sekarang nih maunya ngasih sesuatu yang cerminan. Kalau saya kan memang kan family ini keluarga, jadi Instagram saya, sosial media saya kan bergabung sama istri sama anak. Saya mencoba untuk mencerminkan memang ke arah keluarga yang baik, masih bukannya sesuatu yang memang gimana-gimana, tapi lebih ke harmonis, gimana ke istri, gimana ke anak, gimana perkembangan anak, gimana perkembangan istri, keluarga gitu. Tapi memang ilmu agamanya masih belum saya banyak gitu di sosial media. Saya pelan-pelan juga nanti mau ke arah situ. Benar juga kata Agim, follower banyak kalau memang malah menjadi bukan manfaatnya, menjadi dosa juga buat kita. Itu juga kadang saya takut Agim. Iya, itu harus ketakutan. Ya, kalau takut itu takut yang benar. Bukan takut kekurangan follower, tapi takut tidak bisa mempertanggungjawabkan. Kan saya lihat dari depan ini dua-duanya bakal meninggal nih ya, jelas ya. Dan nggak tahu lagi kapan meninggalnya ya kan? Kayaknya ini dulu. Jadi ingat meninggal tuh bagus ya. Alhamdulillah kalau gitu. Kalau gitu memberikan saran. Ayo luangkan waktu untuk belajar agama. Jadi kita bisa, dan belajar agama itu yang paling penting diawali dengan belajar mengenal Allah. Karena kalau kita nggak kenal Allah, pasti yang kita tuhankan itu selain Allah. Menuhankan harta, menuhankan popularitas, menuhankan apalah gitu dunia. Dan itu tidak pernah bahagia. Demi Allah tidak akan pernah bahagia. Nah makanya senang sekali nih takdir ini
ini sebetulnya nggak masuk skenario ada Raffi ke sini, ya nggak? Enggak. Udah takdir Allah ini harus ketemu di sini, ya kan? Kan tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Ya, Sok. Oh, ada lagi yang mau ditanyakan? Mau main boleh nggak ke tempat AA? Mau silaturahmi beneran? Saya tuh emang bener ngidolain kok. Demi Allah. Kalau saya mah jelas orang Bandung. Orang Bandung mah Kak Agim mah pasti idola. Mau ke rumah, bukan ke rumah ya, ke pesantren ya, mau banget saya itu. Ya, nanti sesudah selesai PSBB ini ya. Sekarang mah semua orang pada dicurigai. Aja mau ketemu anak susah karena anak-anak juga mungkin ya menjaga bapaknya. Kan ama udah senior, udah risti nih, resiko tinggi ya. Kalau yang itu bawa penyakit bahayanya, kalau yang ini kena penyakit bahayanya. Ya, baik, nah terakhir ini ya, udah berapa menit nih ngobrol kita nih? Lama. Tadi saya nunggu 20, jadi begini nih adik-adik, pentingkah ilmu agama dalam keluarga sampai sejauh mana? Ini kan sudah melalui hiruk pikuk perjalanan, coba jawab dulu Mang Baim. Ini seru sih, ini sebenarnya juga mau saya tanyain juga. Jadi Kak, kalau saya tuh belajar agama, saya jujur aja saya banyak belajar dari Bude ya. Jadi waktu dia lagi naik-naiknya tuh saya selalu jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4. Saya selalu lihat ini orang apa yang lakuin dia yang saya nggak kerjain ya. Nah saya belajar tuh tiba-tiba dia puasa, dan puasa saya juga bagus ya, puasanya tuh pas siang tuh ditawarin makan. Saya lihat tuh, Bude makan pas lagi syuting bareng. Dia bilang udah, kata dia. Dia nggak bilang lagi puasa, dia bilang udah. Tiba-tiba maghrib pas buka dia makan, saya nanya sama dia, itu puasa ya? Iya. Oh ternyata dia puasa itu tidak perlu orang lain tahu, dan akhirnya juga sama sholat duha dia ini, dan akhirnya saya tuh ngerasa kayak sebenarnya Islam itu sebenarnya tidak usah mengajarkan, dia membawa dirinya itu sebagai orang Islam dan biar orang melihat dia dan akhirnya belajar sendiri. Nah itu yang saya mau ajarin ke keluarga saya. Apakah benar ya ketika sekarang itu saya sama Paula itu saya lebih mau dia itu melihat saya, bukannya saya itu ngomong sama dia untuk sholat, kamu sholat, tapi saya selalu ngeliatin dia tuh, ini loh gue supaya dilindungin, supaya banyak rezeki gue sholat, gak ninggalin, gak ini, insya Allah gak ini, ada namanya sholat malam juga, tapi saya tidak pernah memaksakan dia untuk bangun, yuk sholat malam. Nah itu menurut Agim, saya seharusnya pilih yang mana, pilih A apa yang B itu loh. Gini ya, kalau mau mendakwahi orang, syarat yang pertama mendakwahi diri sendiri. Karena perbedaan antara perkataan, perbuatan, dan hati, kita ngomong bagus, tapi kelakuan gak bagus, hati gak bagus, itu mentah tuh jadinya. Tetapi kalau kita sudah klik, perkataan, hati, sikap itu bareng, itu menjadi powerful. Orang yang melihat, mendengar kita tuh jadi bulat hatinya merasakannya. Nah jadi membanyak memberi nasihat yang baik, tapi kalau hatinya nggak pakai kasih sayang baik, itu kerasa juga. Oh ini cuma ngomong nih, sabar kamu, sabar. Nah, innallaha ma'as sabirin. Memang dalil keluar, Allah mencintai orang sabar, tapi ngomongnya sambil tidak sabar. Tapi itu tidak cukup. Memberi contoh itu sudah sangat bagus, tapi harus ada ilmunya juga, ya. Jangan sampai kita memberi contohnya ngarang karena keterbatasan ilmu. Ini kan kepala keluarga, ya. Ini ya saya ingin ngasih contoh yang baik nih buat masyarakat. Tapi kita tidak belajar, jadi kita tidak tahu standar yang paling bagus bagaimana sebagai lelaki kepala keluarga. Makanya wajib itu adalah belajar. Kalau kita belajar, kita jadi tahu, oh standarnya gini. Nah kita berusaha memperbaiki standar, nanti dilihat itu oleh istri dan anak-anak. Kekuatan teladan itu lebih kuat daripada kekuatan omongan. Ya. Nah, jadi saya juga senang Raffi Ahmad mau bikin sesuatu contoh yang baik dalam rumah tangga sakinah. Ya, cuman ya itu nggak bisa ngarang, ya harus ada rujukan yang betul. Kalau enggak, nanti kita menganggap ini sakinah, tapi nggak asli, ditiru orang malah nanti repot, ya. Tapi senang sekali itu kalau punya kesadaran bagaimana mengajari orang lain dengan bukti, apalagi kepada orang-orang yang pengetahuan agamanya dikit.
itu kan perlu lihat dulu bukti dan merasakan. Iya, betul lah, betul. Oke, terus ini jadi berbalik gini, tadinya giliran Ayang nanya, sekarang jadi giliran Ayang ditanya terus. Tapi namanya juga bincang-bincang ya. Nah, baguslah kalau gitu. Atau mungkin ini ada teman-teman yang kompakan gitu, kita belajar tauhid sama-sama, ada nggak nih? Sih tertariknya ilmu tauhid dan ilmu hati. Ada banyak yang mau belajar juga banyak. Kita juga ada ini musyawarah ya. Musyawarah tuh banyak. Ini dia benar-benar ada Ustaz Adi Hidayat, semuanya lah. Semuanya di situ. Kadang-kadang kita kesana juga. Mau, tapi nggak pernah nggak pernah sama sekali. Makanya seneng banget saya itu ngobrol berdua, bertiga. Sekarang seneng banget. Ya, mudah-mudahan ini manfaatnya buat kita dan juga buat yang menyimak. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Halo? Apa-apa pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana caranya, kita lihat kan negeri kita kayak gini nih ya. Nah, teman-teman yang sudah ditaklirkan terkenal ini, kalau AA lihat ada satu program penolak bala yang sangat hebat. Sekarang kan yang didengung-dengungkan protokol kesehatan, betul tidak? Padahal ada satu protokol luar biasa yang bisa mencegah bala bencana dan membuat bencana ini bisa hilang, yaitu protokol kedermawanan. Nah, jadi ini kelihatannya ini para siapalah apa sih YouTuber, Telegrammer atau apa tuh, Twitter dan Instagramer ya, yang oleh Allah diuji dengan punya kepopularitasan ini, punya kekompakan agar kita ini mengajak kita, keluarga dan juga masyarakat menjadi yang dermawan. Karena kedermawanan inilah yang paling hebat untuk menolak bala dan bencana. Setuju? Setuju banget. Nah, kita pikirkan gimana coba, apa yang kepikir dengan ide itu? Protokol kedermawanan. Jadi kita buat. Ya, kita buat. Pokoknya pas bangun tidur, yang kepikir, saya harus sedekah nih. Saya tidak tahu apa akan terjadi hari ini. Musibah atau nikmat. Saya sedekah nih. Ya. Kemudian pas lagi sedih, aduh hati saya galau. Oh, sedekah nih. Nah, gitu. Jadi anak rewel, ini kuranglah, saya harus banyak sedekah nih supaya Allah menolong, menenteramkan. Kemudian badan sakit, saya harus sedekah nih supaya Allah yang maha baik menolong kesembuhan bagi saya. Sehingga kepikiran sedekah. Gimana pendapat ini para teman-teman? Setuju saya. Setuju banget memang, karena dari sedekah itu, sedekah dengan ikhlas itu pasti itu yang membawa pintu rezeki buat kita. Rezeki itu kan bukan hanya harta aja, tapi kesehatan, juga kebahagiaan, ketenangan. Itu karena kuncinya memang sedekah itu memang sangat penting. Itu sedekah dengan ikhlas itu sangat penting sekali. Saya setuju banget. Memang benar protokol kesehatan itu perlu, tapi yang lebih penting yang tadi sedekah itu paling luar biasa, paling tajam. Bagaimana Om Baim Wong? Kalau saya yang tadi saya bilang ini, saya takut tuh dibilang dermawan, bantu orang atau enggak menolong, itu saya selalu menjauhkan, dan saya takut tadi bilang seperti itu. Malah saya mau nanya sama Agim, apakah benar dengan sedekah itu kita bisa menenangkan semuanya seperti yang tadi Agim bilang. Kalau misalkan lagi ini saya sih sebenarnya nggak tahu ya, yang saya lakuin saya cuma mau ngelakuin aja, tidak pernah berpikiran. Cuman memang benar, terkadang ketika saya ngelakuinnya, masalah tuh terkadang hilang, nggak ada, tenang, pulang ini. Tapi yang saya takut tuh ketika orang sudah bilang saya itu dermawan lah, suka bantuin orang, itu sih yang saya paling takut, yang malah jadi takutnya gue orang dermawan gitu loh. Dan nggak mau seperti itu, maunya tuh seperti memang saya ngelakuin suatu hal yang menurut saya benar, mudah-mudahan saya dapat pahala yang kecil dari situ. Itu aja saya. Nah, orang mau ngomong dermawan, mau ngomong pelit, itu urusan mereka, ya nggak usah masuk ke pikiran kita.
kita juga nggak usah takut disebut dermawan oleh orang, ya. Yang penting mah kita jadi dermawan betulan, ya. Jangan juga kata, wah saya takut sebut dermawan, jadi kita jadi susah, nggak berbuat. Jangan, nggak apa-apa. Orang ngomong apapun itu Allah yang menggerakkan, menguji keikhlasan kita. Kalau aduh Pak Baim, makasih ya ini derma, alhamdulillah semuanya juga Allah yang ngatur, saya cuma jadi jalan, dah beres ya. Lebih baik fokus kita adalah memperbanyak lagi. Yang kita tampakkan boleh dilihatkan di YouTube, boleh. Tapi yang tidak kelihatan ini kita rencanakan yang diam-diam gitu, yang benar-benar nggak diketahui siapapun. Nah, silent dermawan ini kita tingkatkan selain yang kita tunjukkan untuk ngajak orang lain menjadi dermawan, gitu kan? Ya, wah ini luar biasa nih, karena kalau dermawan diam-diam itu kebahagiaannya melampaui, ya, kebahagiaan. Kalau kita udah derma, kemudian kita kurang bahagia, itu mungkin ada sesuatu yang ada di hati kita yang belum bersih, ya. Nah, obatnya adalah kita senang berderma yang rahasia, yang orang lain tidak ada yang harus tahu lah. Nah, gimana caranya kita menyembunyikan seperti cucunya Ali bin Abi Thalib itu, ya. Itu kan tidak diketahui itu di Madinah tuh. Tapi biasanya kenapa ini ada karung-karung beras, gandum, ya. Siapa nih yang suka ngirim ini, nggak pernah ketahuan. Baru ketahuan itu sesudah cucunya Ali bin Abi Thalib ini meninggal. Tidak ada lagi yang, oh nggak ada karung-karung ini, biasa ada. Oh ternyata beliau, dan nampak bekas di bahunya tuh yang biasa memikul sendiri. Nah, mungkin kalau kita sih pakai berbagai cara, ya. Tapi intinya adalah manfaatkan popularitas untuk mengajak orang lain jadi dermawan. Bersamaan dengan itu kita pun punya kebiasaan kedermawanan silent. Jadi kalau yang nampak kurang ini, ya yang silent ini nanti berhasil. Begitu? Nah sekarang ini tanya tentang dulu orang tua gimana Pak Baim? Ngajarin apa yang paling berkesan dari pendidikan orang tua? Yang dan turut itu, ya, berbelasungkawa ibunya wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah maghfirlaha warhamha wa'afiya wa'fu anha. Gimana tuh? Banyak ya, sebenarnya nggak bisa diceritain satu-satu, cuman yang saya ingat itu kalau orang tua tuh, kalau papa itu dia selalu bilang kalau suami istri itu nggak ada yang cocok, kata dia. Yang bisa dilihat itu kita kejelekan istri itu yang paling jelek yang mana. Kalau misalnya kita bisa istilahnya bisa menghadapinya, baru kamu kawinin. Kalau enggak mah jangan. Pokoknya semua orang tuh, suami sama istri itu tidak ada yang cocok, ya. Papa mama juga nggak ada yang cocok, Pak, kata dia. Nah kalau orang mama saya tuh selalu ngajarin saya, tiap saya ngasih uang tuh nggak pernah dibelanjain sama dia, dan dia secara diem-diem selalu ngasih ke orang-orang di Purwakarta, di kampungnya. Dan saya baru tahu ketika dia meninggal. Dikasih tahu sama orang papa saya, sama juga orang-orang yang di sana, tukang beca segala. Mama itu kalau dikasih uang sama kamu nggak pernah ini. Makanya saya nggak pernah ngeliat mama itu pakai tas bagus, baju bagus, nggak pernah sama sekali. Jadi di situ saya belajar, ya, mungkin mudah-mudahan ada sedikit bisa nurunin ke saya lah, mudah-mudahan dari sifatnya mama, saya bilang. Itu sih yang saya ingat banget. Wah, mengesankan ini, ya. Anak memberi uang ke orang tua dan orang tuanya digunakan untuk memperbanyak amal soleh. Itu orang tuanya dapat pahala, anaknya ngasih juga dapat pahala. Itulah keberuntungan kalau uang ada di tangan orang yang baik-baik, ya kan? Dia akan menebar lagi kebaikan. Yang bahaya tuh uang ada di tangan orang yang kurang iman, hanya jadi tempat kemaksiatan, nauzubillah. Nah sekarang anak tuh, Tiger Wong, mau diapain itu? Piano, nanti besarnya mau dijadiin apa? Maunya, insya Allah ya, tapi maunya sih itu penghafal Quran, supaya beneran. Tapi dengan dunia sekarang, makanya saya lagi nanya sekolah di mana yang ini, sekolah kalau pesantren, bukan pesantren, apa sih namanya itu, kalau misalnya di asrama itu kan ada sekarang yang bagus-bagus tuh, ya, Al-Jabar segala tuh, insya Allah bagus, ya. Saya udah nanya-nanya sih, karena saya sebenarnya mau
karena doanya anak itu ketika kita meninggal yang ada cuma doa anak yang soleh. Mau banget saya, karena saya sendiri juga ternyata susah ya untuk hafalin surat baru aja, sampai sekarang cuma niatan aja. Mudah-mudahan anak saya istilahnya bisa yang awal satu Quran. Amin. Ya, amin, amin, amin. Mudah-mudahan jadi penghafal Quran ya. Waduh, itu pahalanya ngalir buat orang tuanya. Kalau ini siapa? Tapi anak punya berapa sekarang? Rafathar mau 5 tahun. Sama Rafathar juga saya kaget. Saya aja ayat kursi nggak hafal-hafal, Rafathar udah hafal. Alhamdulillah. Ketawain udah. Aduh. Saya mah jujur ke Rafathar, jadi kadang suka malu kalau sama anak. Ya anak kita udah pintar, kita tuh aduh malah suka bolong-bolong. Malah gitu sama pengen juga jadi penghafal, jadi hafiz Quran. Nih, Kita gini. Nih ya, kan ada pesantren penghafal Quran. Ini ada orang tua nih ya. Aduh, anak saya tuh nggak mau ngapalin Quran, nggak mau, suka ibadahnya juga jelek. Gimana caranya? Anak saya nggak nurut. Gampang. Punya uang, alhamdulillah kalau uang banyak. Kasih beasiswa itu anak-anak yang tidak mampu untuk menghafal Quran. Gitu. Beri dia makanan, sok. Uang mau ngapain, diam di rumah kayak gitu, nggak jelas, di bank hanya catatannya aja. Keluarin, dia beasiswain itu. Sekarang anaknya jadi hafiz Quran. Oh gitu. Iya, jadi banyak anak-anak yang nggak mampu kita sekolahkan, hafal Quran, itu kan barokahnya itu, hadiahnya salah satunya anak dibalikin hatinya oleh Allah. Ini jadi Raffi kemarin waktu sholat di rumah yang jadi imam siapa? Saya mah sholat alhamdulillah mah bagus. Maghrib dibunyikan nggak suaranya? Dibunyikan kalau itu mah alhamdulillah. Oh itu siapa itu? Istri. Tapi kalau kita tuh banyak ngingetin saya, ayo sholat ya. Sayanya malah memang lebih rajinan istri saya daripada saya. Tapi kan saya udah ada niat nih gini nih, mau bener. Amin ya Allah. Amin. Biar punya anak lagi, biar dapat dari Allah, biar kasih anak lagi. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Udah waktunya Raffi. Umur berapa sekarang? Mau 5 Rafathar. Kamu Kayaknya 3. Kan? 34. 34 ya. Kalau Baim lahir 81 ya? Saya 39. Oh iya, udahlah, udah waktunya sungguh-sungguh ya kan? Diuji dengan dunia seperti ini, kalau jauh dari Allah nggak akan pernah tenang, nggak ada cerita. Dunia ini bisa bikin tenang, tidak bisa ya. Tapi dengan kesadaran seperti ini, sangat senang. Karena memang hanya dengan kedekatan dengan Allah lah rumah tangga sakinah itu, insya Allah. Baik, terima kasih nih kawan-kawan, obrolan ini menarik sekali ya. Tapi ada 5 menit lagi nih. Apalagi nih yang mau ditanyakan nih? Mau nanya nih, kita mau nanya. Nanya, gimana ya kalau misalnya ini kadang-kadang kan anak tuh ya, pasti suka mau-mau udah gitu ya, namanya disuruh berdoa, disuruh sholat gitu. Tapi kan kadang-kadang ya sebenarnya kan harusnya dari kecil, cuman kalau dipaksain juga takut nanti dia trauma, jadi suka serba salah, dipaksa salah atau enggak salah atau gimana sebenarnya? Ya gini ya, jadi jangan sampai anak jadi trauma kepada sholat, itu benar. Harus dibuat sedemikian rupa sesuatu yang menyenangkan sesuai dengan pemahaman anak ya. Apalagi anaknya berapa tahun umurnya? 5, masih kecil ya, masih dunia main-main ya. Ya kita buat senang, mungkin dengan hadiah ya, apa yang membuat dia bisa senang. Karena memang dunianya dunia hadiah, dunia anak-anak ya. Sambil dikenalkan ke Allah yang paling penting. Nah, bahwa kalau ingin apa-apa harus minta ke Allah. Baru nanti minta ke bapak, minta ke mama gitu ya. Mau ke ibu, ke bapak atau apalah. Harus dikenalkan ke Allah dulu. Juga yang dilihat dan didengarnya harus lebih banyak tentang Allah. Jadi jangan sampai anak-anak, kalau anak-anak nggak kenal Allah, maka dia menggantungkannya kepada selain Allah, dan itu yang bikin susah ibadahnya. Kan sholat itu kan harusnya jadi kebutuhan kita. Perlu tenang, sholat,
perlu ampunan, sholat, perlu ditolong, sholat. Dan memang sholat itu gerbangnya pertolongan Allah. Makanya Masya Allah. Ini makasih banyak nih atas obrolannya. Sama-sama, saya makasih. Kita yang makasih. Kita ketemu lagi. Udah pernah ke Darut Tauhid? Iya, Darut Tauhid. Belum Ya, ada kuda di sini. Ada kuda, juga banyak berkuda. Biasanya teman-teman musyawarah dulu pernah satu grup ke sini ke ruangan ini rame-rame. Ya. Saya nanti Ya, kesana mudah-mudahan. izin ya kalau udah selesai COVID. Siap. Terima kasih. Makasih adik-adik, kawan-kawan. Mudah-mudahan obrolan ini disimak oleh pemirsa, membuat semangat untuk selalu menjadi contoh kebaikan, yang ditampakkan bagus, yang sembunyi-sembunyi lebih banyak, ya. Jangan pusingkan penilaian orang, pikirkan saja penilaian Allah. Dan seperti yang tadi dikatakan, banyak ingat mati, dan mati kan tidak dibawa dunia ini, yang dibawa cuman amal. Gunakan popularitas itu untuk jadi amal kebaikan yang banyak, insya Allah akan membahagiakan hati, dan kalaupun kita mati akan jadi bekal di akhirat nanti. Dan jangan lupa bahwa ilmu agamalah yang akan membuat kita kuat iman menghadapi ujian popularitas ini. Dengan ilmu kita akan kenal Allah, dengan ilmu kita kenal siapa diri kita, dengan ilmu agama kita jadi ngerti harus bagaimana hidup ini. Insya Allah takdir populer ini bisa jadi populer juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarganya sakinah, anak-anaknya soleh dan soleha, ditambah keturunannya, dan semoga semuanya menjadi contoh-contoh kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa yang budiman. Ya, kita sudah simak obrolan yang sederhana ini. Mudah-mudahan ada hikmah, dan doakan kakak-kakak kita ini, kalau sama adik ya, ke adik-adik ini supaya benar-benar dijadikan tauladan kebaikan yang maslahat bagi bangsa kita khususnya, dan juga bagi masyarakat lain pada umumnya. Terima kasih, kita ucapkan alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.